Teman-teman, siapa yang dulu waktu kecil pengen cepet-cepet jadi orang dewasa? Ya, banyak ya, banyak. Dulu waktu kecil kita pengen jadi orang dewasa karena pengen cepet gede. Terus kebanyakan kita berarti sama ya, pengen jadi orang dewasa, pengen cepet-cepet jadi orang dewasa. Dulu waktu kita kecil pengen banget jadi orang dewasa. Kayak dunia orang dewasa itu enak gitu, asik gitu, bebas. Dunia orang dewasa itu seru, pakai banget malah, enak banget. Mau ngapa-ngapain boleh, bebas. Kemana-mana sendirian, boleh hangout bareng temen-temen jauh sendirian. Terus ke kafe, ke toko buku, kemana-mana. Punya HP sendiri, punya laptop sendiri. Kemana-mana bisa sendiri tanpa pengawasan orang tua, tanpa orang tua ikut dengan kita. Tapi ketika kita sekarang udah dewasa, ternyata menjadi dewasa itu tak segampang itu, tak segampang yang kita pikirin teman-teman, tak segampang yang kita pikirin waktu kita kecil, yang gak pernah kita bayangin waktu kita kecil dulu. Dan mungkin gak pernah kebayang sama kita kalau menjadi orang dewasa itu ternyata gak gampang. Karena dunia orang dewasa itu sangat berisik teman-teman, sangat berisik banget dengan segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, menjadi gerah hati dan gerah bodi. Dan di saat itu kita ingin menjadi kecil lagi teman-teman, karena waktu kecil kita dulu jatuh tinggal nangis, jatuh kesakitan ke orang tua, minta apa-apa bisa langsung ada gitu. Kayak sekarang mikirnya dunia anak kecil kok lebih enak ya. Jadi dewasa, ketika kita nangis kita dibilang cengeng, ketika kita berusaha untuk nggak dikit-dikit nangis, berusaha ingin belajar lebih kuat, dibilang sok kuat, sok strong. Ketika kita nolongin orang lain, dibilang sok baik, sok care. Ketika kita nggak peduli, nggak tolong orang lain, dibilang egois, introvert, cuek banget. Kan berisik banget ya orang-orang tuh. Jadi orang dewasa ternyata harus banyak struggle teman-teman, harus banyak berjuang, harus mempunyai jiwa raga yang bisa kita ajak survive bareng, untuk jiwa raga yang bisa kita ajak bertahan bareng. Tapi disinilah kita belajar apa arti kehidupan yang sebenarnya. Kita belajar arti keikhlasan, kita belajar arti kesabaran, kita belajar bagaimana cara dunia memperlakukan orang-orang. And this is the real of life. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh misteri ilahi. Bagaimana caranya? Kita bisa belajar memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Belajar nggak terlalu berharap kepada manusia, pada makhluk. Belajar untuk harus tetap kuat walaupun sendirian. Belajar untuk selalu tersenyum walaupun sebenarnya banyak masalah, banyak pikiran yang buat berisik otak. Tapi spesialnya menjadi orang dewasa, kita mempunyai pola pikir yang lebih matang dan bisa lebih berpikir sebelum bertindak. Terkadang sih kalau lagi nggak ambiar. Karena sesungguhnya menjadi orang dewasa sejatinya adalah sebuah proses menjadikan diri kita lebih dewasa lagi dan lebih bertanggung jawab atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Itu pun kalau kita mau mengambil hikmah dan mengambil pelajaran atas masalah yang Allah berikan. Ada satu ibadah yang melebihi ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, dan ibadah sunnah-sunnah lainnya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ya, yaitu ibadah ridho atas ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya walaupun pahit, walaupun nggak manis untuk kita dapatkan keridhaan itu. Maulana Rumi mengatakan, tahu siapa Maulana Rumi? Siapa? Iya, ternyata Maulana Rumi itu adalah Jalaluddin Arumi teman-teman. Seorang sufi dan penyair. Nama lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khotobi Al-Bakri, yang sering kita kenal Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, aku mencintai masalahku karena yang memberikan masalah kepadaku mencintaiku.